have gone through an entire league campaign without losing. The first time it's happened for over 100 years. Bayangkan sebuah tim tidak hanya memenangkan liga, tetapi melakukannya tanpa sekalipun merasakan kekalahan. Sebuah tim yang bermain dengan keindahan, kecepatan, dan kekuatan. Sebuah tim yang membuat lawan gentar, bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Inilah kisah Arsenal musim 2003-2004, kisah tentang tim yang melampaui batas, tim yang tak tersentuh, tim yang dikenang dengan satu kata, The Invincible. Bagaimana mereka melakukannya? Apa rahasia di balik dominasi mereka? Dan mengapa hingga hari ini belum ada yang mampu meniru pencapaian mereka? Inilah perjalanan luar biasa dari tim yang menolak untuk kalah. Mari kita mulai kisahnya. Pada akhir tahun 94-95, Arsenal tengah berjuang di Liga Premier. Mereka hanya bisa finish di posisi ke-12 dengan putus asa mencoba memperbaiki situasi manajerial dan kembali bersaing di puncak untuk memperebutkan gelar. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah solusi yang mereka pilih, menunjuk seorang manajer yang nyaris tidak dikenal siapapun, yang saat itu melatih di Liga Jepang bersama klub Nagoya Grampus. Keputusan ini begitu mengejutkan bagi para penggemar Arsenal. Bahkan surat kabar lokal menanggapi dengan judul yang mempertanyakan, siapa Arsene Wenger? Namun mereka tidak tahu bahwa pria yang mereka remehkan itu pada akhirnya akan menjadi salah satu manajer terhebat dalam sejarah klub. Di bawah kepemimpinannya, Arsenal memasuki era paling sukses dan konsisten dalam sejarah Liga Premier. Mereka menjalani musim domestik yang begitu dominan hingga tidak ada satupun tim yang mampu mengalahkan mereka. Arsenal benar-benar tak terkalahkan. Hingga dalam kata-kata Wenger sendiri, kadang saya sampai muntah setelah pertandingan jika saya kalah. Rasanya menyakitkan. Jauh sebelum kedatangan Wenger, Arsenal sudah dikenal dengan pertahanan yang solid. Meskipun mereka juga mendapatkan reputasi sebagai Arsenal yang membosankan. Setelah manajer George Graham diberhentikan pada tahun 1995 karena skandal keuangan, klub mengalami masa-masa sulit terpuruk dalam beberapa dekade. Bahkan dengan kehadiran pemain berbakat seperti Dennis Bergkamp, Arsenal masih belum memiliki identitas yang jelas. Wenger bukanlah manajer biasa. Ia datang dengan filosofi yang jelas, mengutamakan kemampuan teknis, sepak bola menyerang, dan persiapan yang cermat. Pada saat itu, pendekatan Wenger benar-benar revolusioner bagi sepak bola Inggris. Ia memperkenalkan diet ketat dan program kebugaran yang disiplin, melarang budaya minum-minuman keras yang sudah mengakar di kalangan pemain, serta menerapkan metode latihan canggih yang berfokus pada kecepatan, stamina, dan pergerakan bola. Ketika Arsene Wenger tiba di Arsenal, rekrutan pertamanya bukanlah bintang besar, melainkan seorang gelandang muda yang gagal bersinar di AC Milan, Patrick Vieira. Namun di bawah asuhan Wenger, ia menjelma menjadi gelandang kelas dunia dan nyawa permainan Arsenal. Vieira adalah sosok yang mengkombinasikan kecerdasan, teknik, kekuatan, dan kepemimpinan. Ia bukan hanya playmaker yang elegan, tetapi juga petarung di lini tengah. Tackle kuat, stamina luar biasa, dan kemampuan mendominasi permainan. Perannya begitu vital, baik bagi Arsenal maupun timnas Perancis. Hingga banyak yang berpendapat bahwa jika ada satu pemain yang bisa merusak skuad Invincible Arsenal, itu adalah Vieira. Tak heran ia dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa, meskipun masih sering diabaikan dalam perdebatan besar sepak bola. Musim 97-98, Wenger mendatangkan 3 pemain baru yang akan menjadi pilar penting Arsenal di masa depan. Emmanuel Petit, Marc Overmars, dan wonderkid Prancis Nicolas Anelka. Pada 14 Maret 1998, Arsenal masih tertinggal 9 poin dari Manchester United. Namun saat bertandang ke Old Trafford, mereka berhasil menaklukkan tuan rumah berkat gol tunggal Marc Overmars. Kemenangan itu menjadi titik balik. Arsenal melanjutkan tren positif dengan kemenangan beruntun hingga akhirnya pada 3 Mei 1998, The Gunners memastikan gelar juara Liga Inggris dengan mengalahkan Everton di Highbury. Tak berhenti di situ, 2 minggu kemudian Arsenal kembali berjaya. Mereka menaklukkan Newcastle United di final FA Cup yang digelar di Wembley.
Hanya dalam 2 musim sejak kedatangannya, Arsene Wenger sukses mempersembahkan double winner bagi Arsenal, sesuatu yang sangat jarang terjadi untuk seorang manajer asing di Liga Inggris. Dari sekian banyak keputusan Arsene Wenger selama menangani Arsenal, tidak ada yang lebih berpengaruh dibanding keputusannya merekrut Thierry Henry. Namun langkah ini awalnya dianggap sebagai perjudian besar. Henry memang sempat bersinar di AS Monaco, tetapi ketika pindah ke Juventus, ia kesulitan beradaptasi dengan ketatnya pertahanan Serie A. Dalam 19 pertandingan, ia hanya mampu mencetak 3 gol, jauh dari ekspektasi. Arsene Wenger langsung melakukan perubahan besar, menggeser Thierry Henry dari posisi sayap menjadi penyerang tengah. Keputusan ini menjadi game changer. Henry berkembang menjadi striker yang tak tertandingi, menggabungkan kecepatan luar biasa, teknik dribbling elegan, dan ketajaman dalam mencetak gol. Namun, Henry bukan satu-satunya elemen kunci dalam kebangkitan Arsenal. Robert Pires bergabung tak lama setelahnya, menambah dimensi baru di lini serang. Pires, mantan pemain terbaik Ligue 1, sebenarnya diminati klub-klub besar seperti Real Madrid. Namun, ia lebih memilih bergabung dengan rekan senegaranya di Arsenal. Keputusannya terbukti tepat. Di bawah asuhan Arsene Wenger, ia berkembang menjadi salah satu pemain sayap terbaik dalam sejarah klub. Pires memiliki segalanya, teknik kelas dunia, visi luar biasa, dan kemampuan mencetak gol yang tajam. Ia bukan hanya pencipta peluang, tetapi juga seorang finisher ulung. Pengaruhnya begitu besar, hingga ia dinobatkan sebagai pemain terbaik Arsenal di musim debutnya. Dengan seluruh skuad sepakat bahwa penghargaan tersebut sangat pantas diberikan kepadanya. Namun, Wenger tidak hanya membangun serangan yang mematikan, ia juga memastikan lini tengahnya memiliki keseimbangan sempurna dengan mendatangkan pemain-pemain seperti Gilberto Silva, Edu, dan Fredrik Ljungberg. Jika lini serang Arsenal 2003-2004 adalah mesin pembunuh yang menghancurkan lawan, maka lini pertahanan mereka adalah tembok baja yang nyaris mustahil ditembus. Arsene Wenger memahami bahwa untuk menjadi tim tak terkalahkan, keseimbangan antara menyerang dan bertahan adalah kunci utama. Salah satu langkah cerdasnya adalah merekrut Kolo Toure, pemain muda dari Pantai Gading yang awalnya bukan siapa-siapa. Toure sebenarnya memulai karirnya sebagai gelandang, tetapi Wenger melihat potensi lain dalam dirinya. Dengan kecepatan, agresivitas, dan kemampuan distribusi bola yang luar biasa, Toure bertransformasi menjadi bek tengah yang solid dan tak tergantikan di skuad Invincible. Namun Toure tidak sendirian, di sisinya berdiri Sol Campbell, bek tengah tangguh yang didatangkan dari rival sekota Tottenham Hotspur. Kepindahannya memicu kontroversi besar, tetapi Wenger tahu bahwa Campbell adalah sosok yang tepat untuk memperkokoh lini belakang Arsenal. Dengan fisik yang kuat, keunggulan dalam duel udara, penempatan posisi yang nyaris sempurna, Campbell menjadi pilar utama dalam pertahanan The Gunners. Dan tentunya tidak lupa nama Ashley Cole. Sebelum menjadi legenda Chelsea, Ashley Cole adalah bagian tak tergantikan dari skuad Arsenal yang tak terkalahkan. Sebagai bek kiri, ia bukan hanya cepat dan agresif dalam menyerang, tetapi juga disiplin dalam bertahan. Kemampuannya membantu serangan tanpa mengorbankan keseimbangan tim menjadikannya aset berharga bagi The Gunners. Di sisi kiri, Ashley Cole membentuk trio mematikan bersama Robert Pires dan Thierry Henry. Pergerakannya menyisir sayap, dikombinasikan dengan kreativitas Pires dan ketajaman Thierry Henry, menciptakan kombinasi yang sulit diberhentikan oleh lawan. Arsenal tak hanya solid di belakang, tetapi juga eksplosif di depan. Sementara itu, di bawah Mister Gawang ada Jens Lehmann, kiper yang awalnya diragukan saat direkrut Wenger di usia yang hampir 35 tahun. Banyak yang menganggap masa jayanya telah berlalu, tetapi Wenger melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Lehmann justru membuktikan bahwa usianya bukan penghalang. Dengan refleks yang luar biasa, kepemimpinan kuat, dan mentalitas baja yang menjadi benteng terakhir yang sulit ditembus. Bahkan ia kembali memenangkan UEFA Goalkeeper of the Year dan memimpin Liga Inggris dalam jumlah clean sheet. Dengan kombinasi lini belakang yang solid dan lini serang yang mematikan, Arsenal memiliki tim yang sempurna. Dan berkat kontribusi pemain seperti Ashley Cole dan Jens Lehmann, mereka menulis sejarah sebagai The Invincible.
Namun tidak kalah penting dalam kesuksesan Arsenal adalah sosok Dennis Bergkamp. Meskipun usianya lebih tua dan bukan rekrutan Arsene Wenger, Bergkamp adalah salah satu pemain sepak bola terbaik di generasinya, yang memiliki salah satu sentuhan pertama terbaik dalam sejarah sepak bola, ditambah dengan visi dan kreativitas yang luar biasa. Di lapangan, Bergkamp bukan hanya seorang playmaker, tetapi juga pemimpin yang berpengalaman. Ia menjadi sosok senior yang membimbing skuad Arsenal yang relatif muda menuju level yang lebih tinggi. Sejak kedatangannya, Arsenal mengalami perubahan besar. Bergkamp adalah bagian integral dari transformasi Arsenal dari tim yang dianggap membosankan menjadi salah satu klub paling dominan dan menghibur di Inggris. Di bawah kepemimpinan Wenger dan dengan Bergkamp sebagai salah satu poros utama, Arsenal berhasil memenangkan 3 Community Shield dan 2 Piala FA dan 2 gelar Liga Premier. Namun yang lebih luar biasa adalah bahwa mereka belum mencapai puncak mereka. Menjelang musim 2003-2004, Arsenal terlihat semakin matang. Beberapa pertandingan awal musim langsung menetapkan standar tinggi. Mereka memadukan sepak bola menyerang yang mengalir bebas dengan lini pertahanan yang kokoh dan sulit ditembus. Dan tanpa disadari, mereka sedang bersiap untuk mencatatkan salah satu musim terbaik dalam sejarah sepak bola. Sejak awal musim, Arsenal tampil berbeda. Mereka tidak hanya menang, tetapi juga mendominasi setiap pertandingan. Pada akhir September, The Gunners sudah menetapkan diri di puncak klasemen, menunjukkan bahwa mereka adalah tim tak terkalahkan. Ujian besar pertama datang saat menghadapi Manchester United dalam laga yang hampir membuat Arsenal menelan kekalahan pertamanya. Pertandingan berlangsung sengit hingga menit-menit akhir. Ketegangan memuncak ketika Patrick Vieira diusir dari lapangan setelah menerima kartu kuning kedua. Tak lama berselang, menjelang akhir laga, drama semakin menjadi. Menit ke-93, United mendapatkan hadiah penalti. Van Nistelrooy maju sebagai eksekutor. Namun, Jens Lehmann berusaha mengganggu fokusnya. Hasilnya, tendangan Van Nistelrooy membentur tiang gawang. Peluit panjang berbunyi. Arsenal tetap tak terkalahkan. Saat itulah emosi para pemain Arsenal meledak-ledak. Van Nistelrooy menjadi sasaran amukan mereka. Insiden ini menarik perhatian FA yang kemudian menjatuhkan sanksi kepada 6 pemain Arsenal karena tindakannya. The Gunners mencetak rekor buruk dalam jumlah pemain yang dihukum, sekaligus total denda terbesar saat itu. Media mulai menganggap bahwa Arsenal tidak akan bisa menjuarai Premier League setelah kehilangan 6 pemain karena sanksi. Namun, Arsenal justru membuktikan sebaliknya. Setelah insiden di Old Trafford, Arsenal harus menghadapi tantangan berat bertandang ke Anfield untuk melawan Liverpool, salah satu pesaing terkuat. Dengan 6 pemain inti yang terkena larangan bermain, banyak yang memprediksi Arsenal akan tumbang. Nyatanya, Arsenal justru tampil luar biasa dan memenangkan laga tersebut. Kemenangan ini mengangkat kepercayaan diri mereka. Hingga bulan Oktober, mereka masih belum terkalahkan. Tidak semua pertandingan berjalan mulus. Beberapa kali Arsenal kesulitan, namun hasil akhirnya selalu berpihak pada mereka. The Gunners tetap tak tersentuh kekalahan. Di Highbury, Arsenal semakin tak terbendung. Ada sesuatu yang magis dari stadion tua ini, dengan segala keterbatasannya, mulai dari lorong yang sempit, jarak tribun yang dekat dengan lapangan, hingga atmosfer yang menggelegar. Highbury menjadi tempat yang memberikan energi luar biasa bagi para pemain Arsenal. Tantangan berikutnya datang pada bulan November dalam North London Derby melawan Tottenham Hotspur. Pertandingan kembali berjalan ketat, terkunci pada skor 1-1. Namun di saat krusial, Freddie Ljungberg mencetak gol kemenangan yang heroik, memastikan Arsenal tetap tak terkalahkan. Gol kemenangan Ljungberg menjaga asa Arsenal untuk mempertahankan musim tak terkalahkan mereka. Tahun 2003 menandai babak baru dalam persaingan Premier League. Seorang miliarder asal Rusia, Roman Abramovich, membeli Chelsea dan langsung menggelontorkan dana besar untuk membangun skuad yang bisa menantang Arsenal dan Manchester United. Pemain-pemain mahal seperti Hernan Crespo, Joe Cole, Juan Sebastian Veron, Adrian Mutu, dan Glenn Johnson diboyong ke Stamford Bridge. Namun, uang saja tidak cukup untuk mengalahkan Arsenal yang saat itu berada di puncak permainan mereka. Pada 21 Februari 2004,
Arsenal bertandang ke Stamford Bridge dalam laga Premier League. Chelsea yang diperkuat para bintang barunya ternyata masih belum cukup tangguh untuk menaklukkan tim asuhan Wenger. Arsenal sukses membungkam tuan rumah dengan skor 2-1. Hingga bulan Februari, The Gunners masih belum terkalahkan di Liga. Namun, bintang utama tim musim itu tidak lain adalah Thierry Henry yang tampil luar biasa sepanjang musim. Salah satu momen puncaknya terjadi pada bulan Februari ketika ia mencetak golnya ke-100 untuk Arsenal dalam kemenangan melawan Southampton. Pada titik ini, The Gunners bukan hanya pemimpin klasemen, tetapi juga menjadi daya tarik utama sepak bola Inggris. Kemudian, sebulan setelah itu, Arsenal kembali bertemu Manchester United. The Red Devil berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan laju Arsenal, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tetap tidak bisa mengalahkan The Gunners. Dengan hasil itu, Arsenal mencatat rekor baru, 30 pertandingan tanpa kekalahan. Namun, jika masih ada yang meragukan keajaiban musim itu bagi Arsenal, mereka hanya perlu melihat pertandingan pada bulan April yang menjadi salah satu momen paling menentukan. Melawan Liverpool, Arsenal menghadapi ujian berat ketika The Reds unggul 2-1. Dengan Liverpool yang sedang unggul dan mengancam musim tak terkalahkan Arsenal, banyak yang mengira bahwa inilah akhirnya, bahwa mimpi mereka akan runtuh. Namun, Thierry Henry memiliki ide lain. Dalam momen keajaiban individu, ia mencetak salah satu gol solo terbaik dalam sejarah Premier League, melewati beberapa pemain bertahan Liverpool, sebelum dengan tenang menaklukkan kiper. Henry tidak berhenti di situ. Ia menyelesaikan pertandingan dengan hat-trick, memimpin Arsenal meraih kemenangan, dan mengirim pesan kuat kepada para pesaingnya. The Invincible masih belum terbendung. Pada akhir April, bahkan sebelum semua pertandingan musim ini selesai, Arsenal resmi dinobatkan sebagai juara Premier League. Namun yang membuatnya lebih manis adalah fakta bahwa mereka mengkonfirmasi gelar juara mereka di White Hart Lane, kandang rival bebuyutan mereka Tottenham Hotspur. Fans Arsenal merayakannya dengan penuh kebanggaan. Meskipun Tottenham berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir, itu tidak penting. Arsenal tetap belum terkalahkan. Namun pekerjaan belum selesai. Arsenal ingin lebih dari sekedar gelar juara. Mereka ingin menyelesaikan musim ini sebagai tim tak terkalahkan. Dan momen itu akhirnya tiba pada 15 Mei tahun 2004. Di pertandingan terakhir melawan Leicester City, Arsenal sempat dikejutkan dengan gol pembuka dari tim tamu. Namun, Patrick Vieira dan Thierry Henry memastikan Arsenal bangkit kembali. Masing-masing mencetak satu gol untuk membawa Arsenal menang 2-1. Ketika peluit akhir berbunyi, sejarah tercipta. Arsenal mengakhiri musim dengan 26 kemenangan, 12 hasil imbang, dan tanpa kekalahan. Mereka menjadi legenda, tim yang selalu akan dikenang sebagai The Invincible. Namun kisah ini tidak berhenti di situ. Arsenal terus melanjutkan rekor tak terkalahkan hingga musim berikutnya, mencatat 49 pertandingan tanpa kekalahan, rekor unbeaten run nomor 1 dalam sejarah sepak bola Inggris. Tim ini bukan sekedar kumpulan pemain berbakat, mereka adalah sebuah persaudaraan. Ada ikatan yang lebih dalam di antara mereka, keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa mereka bisa menghadapi siapapun dan tetap berdiri tegak. Beberapa orang mungkin mencoba meremehkan pencapaian mereka, menunjuk pada 12 hasil imbang yang mereka raih sepanjang musim. Tetapi mereka yang benar-benar memahami sepak bola tahu bahwa mempertahankan rekor tanpa kekalahan dalam 38 pertandingan di liga yang paling kompetitif di dunia adalah sesuatu yang luar biasa. Premier League saat itu bukanlah liga yang bisa dikuasai dengan mudah. Setiap tim memiliki kualitas dan menjadi ancaman di hari tertentu, yang membuat pencapaian The Invincible semakin luar biasa. Di Liga Inggris, Arsenal juga harus menghadapi raksasa seperti Manchester United, Liverpool, dan Chelsea yang baru dibeli oleh Roman Abramovich. Bahkan setelah era The Invincible, beberapa tim lain mencoba mendekati rekor mereka, tetapi semuanya gagal. Liverpool di musim 2019-2020 tampak tak terbendung, mendominasi liga hingga pekan ke-28, sebelum mereka tiba-tiba kalah 3-0 dari Watford dan kehilangan kesempatan untuk menyamai rekor Arsenal. Manchester City pada musim 2017-2018 mungkin mencatatkan 100 poin, rekor tertinggi sepanjang sejarah Premier League.
tetapi mereka tetap kalah 2 kali dan tidak bisa mempertahankan rekor tak terkalahkan yang dilakukan Arsenal pada musim 2003-2004 adalah sebuah anomali dalam sepak bola. Tidak ada yang bisa menandingi mereka. Musim itu, tekanan untuk menjaga rekor tanpa kekalahan sangat besar. Setiap pertandingan membawa beban ekspektasi yang semakin tinggi. Namun, alih-alih runtuh di bawah tekanan, Arsenal justru menggunakan ekspektasi itu sebagai bahan bakar. Mereka tidak hanya bermain untuk menang, mereka bermain untuk menjadi legenda. Dan sejujurnya, ketahanan mental yang mereka miliki itu adalah sesuatu yang sangat langka. Namun meskipun musim 2003-2004 begitu luar biasa, itu bukanlah musim yang sempurna dalam segala hal. Arsenal tersingkir dari Piala FA di semifinal, gagal di Piala Liga di babak yang sama, dan hanya menjadi runner-up di Community Shield. Yang lebih menyakitkan, mereka juga harus mengubur impian mereka di Liga Champions setelah tersingkir di perempat final. Banyak yang berharap Arsenal bisa membawa kejayaan Eropa untuk melengkapi kejayaan domestik mereka, tetapi itu tidak terjadi. Namun ketika berbicara tentang The Invincible, tidak satupun dari kekurangan itu yang benar-benar membekas dalam ingatan para penggemar. Karena lebih dari sekedar piala tambahan atau kemenangan di kompetisi lain, yang dilakukan Arsenal adalah sesuatu yang tak pernah bisa dihapus dari sejarah sepak bola. Mereka mengukir nama mereka dalam legenda. Mereka menetapkan standar yang tampaknya mustahil untuk diulang. Mereka tidak terkalahkan dalam 38 pertandingan Premier League, sebuah pencapaian yang mungkin tidak akan pernah terjadi lagi. Dan itulah warisan terbesar dari The Invincible. Bukan hanya tentang trofi atau statistik, tetapi tentang bagaimana mereka menginspirasi generasi selanjutnya. Hingga hari ini Arsenal musim 2003-2004 tetap menjadi yang terbaik. Mereka adalah The Invincible, dan tidak peduli berapa banyak tim hebat yang akan datang di masa depan, tidak peduli berapa banyak trofi yang diraih klub lain, kisah mereka akan selalu dikenang sebagai salah satu yang paling istimewa dalam sepak bola. Karena di dalam dunia sepak bola, di mana kemenangan selalu menjadi tujuan akhir, hanya ada satu hal yang lebih besar daripada sekedar menjadi juara, yaitu menjadi juara tanpa terkalahkan.